Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aryani Ananta Simbolon dengan NIM 2303060035. Nah, di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan pengukuran dan pengendalian faktor fisika. Mengapa pengukuran faktor fisika di tempat kerja sangat penting? Di mana menurut Sumarna et al. 2018, faktor fisika sebagai bahaya utama contohnya kebisingan, pencahayaan, getaran, iklim kerja, dan radiasi merupakan sumber bahaya utama di lingkungan kerja industri maupun perkantoran. Selanjutnya itu terdapat dampak kesehatan pekerja yang dimana paparan berlebihan dapat menyebabkan penyakit akibat kerja seperti NIHL, gangguan muskuloskeletal, dan heat stroke yang berdampak pada produktivitas. Selanjutnya itu adanya regulasi nasional yang dimana Indonesia telah menetapkan Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang nilai ambang batas atau NAB yang dimana faktor fisika sebagai pedoman pengendalian. Nah, selanjutnya itu menurut Arianto 2022, pengukuran sebagai langkah awal yang akurat menjadi syarat utama sebelum pengendalian dilakukan. Tanpa data valid, upaya pencegahan PAK tidak dapat berjalan optimal. Nah, selanjutnya itu hierarki pengendalian, yang dimana pengendalian berbasis hierarki atau eliminasi, substitusi, rekayasa teknis, dan administratif diperlukan untuk menjaga keselamatan seluruh tenaga kerja. Nah, selanjutnya itu ada beberapa gambaran umum faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan kerja. Yang pertama, adanya kebisingan. Contohnya itu suara mesin dan alat berat yang melebihi NAB 85 dBA. Nah, yang dari suara kebisingan tersebut menyebabkan gangguan pendengaran, stres kerja, menurunkan konsentrasi, serta meningkatkan risiko kecelakaan kerja akibat terganggunya komunikasi antar pekerja. Nah, selanjutnya itu adanya intensitas cahaya yang tidak sesuai jenis pekerjaan yang berdampak pada kelelahan mata, sakit kepala, kesalahan kerja, serta menurunkan ketelitian dari produktivitas pekerja. Selanjutnya itu adanya getaran yang berlebih. Contohnya itu adanya getaran dari tangan sampai ke lengan hingga seluruh tubuh dari mesin yang berdampak adanya gangguan pada sistem saraf, otot, sendi, serta gangguan sirkulasi darah terutama pada pekerja yang menggunakan alat berat. Nah, selanjutnya itu faktornya terkait suhu, kelembapan, radiasi panas, dan aliran udara yang dimana berdampak pada kelelahan, dehidrasi, heat stress, serta menurunkan kenyamanan dan performa dari pekerja. Dan yang terakhir itu adanya radiasi yang dimana dampaknya itu pada efek kesehatan seperti kerusakan jaringan tubuh, gangguan sel, dan hingga risiko penyakit kronis tergantung dari jenis dan durasi paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Alfadilah dengan NIM 2303060049. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak dan karakteristik dua faktor fisika utama. Yang pertama itu ada kebisingan. Kebisingan ini bersumber dari suara mesin, alat berat, dan proses produksi yang intensitasnya tinggi. Paparan yang lebih besar dari 85 dBA selama 8 jam per hari dapat menyebabkan noise induced hearing loss atau NIHL. Dan dampak lain yang dapat ditimbulkan dari kebisingan yaitu gangguan komunikasi, stres kerja, dan penurunan konsentrasi menurut Mayasari dan Kairunisa tahun 2017. Kebisingan ini paling sering ditemukan pada sektor industri, manufaktur, dan pertambangan. Yang kedua itu ada pencahayaan. Jika intensitas yang terlalu rendah, ini akan mengakibatkan kelelahan mata, sakit kepala, dan penurunan ketelitian pada pekerja. Sedangkan
Sedangkan saat intensitas yang terlalu tinggi, ini akan menimbulkan silau dan ketidaknyamanan visual saat bekerja. Dan standar minimal pekerjaan ketelitian tinggi yaitu 500 lux menurut Kemenkes 1405 per tahun 2002. Dan pencahayaan harus disesuaikan dengan jenis pekerjaan agar produktivitasnya optimal. Selanjutnya itu, saya akan menjelaskan faktor fisikal lainnya yang wajib dikendalikan. Di antaranya yaitu ada getaran, iklim kerja, dan radiasi. Yang pertama itu ada getaran. Getaran ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada getaran tangan lengan atau HEV dan getaran seluruh tubuh atau WBV. Paparan jangka panjang yang ditimbulkan dari getaran ini berisiko menyebabkan hand-arm vibration syndrome atau HAVS. Dan gangguan yang dapat ditimbulkan dari getaran diantaranya yaitu gangguan saraf, gangguan pembuluh darah, nyeri otot, dan muskuloskeletal menurut Rostam tahun 2004. Yang kedua itu faktor dari iklim kerja. Iklim kerja ini mencakup suhu, kelembapan, kecepatan udara, dan panas radiasi. Jika suhu terlalu tinggi, ini akan menyebabkan heat stress pada pekerja, dehidrasi juga akan ditimbulkan, serta heat stroke juga akan disebabkan dari suhu yang tinggi. Dan kemudian itu jika suhu terlalu rendah, ini juga akan berakibatkan yang kurang baik, yang akan menimbulkan hipotermia serta gangguan sirkulasi darah menurut Kukus et al. Tahun 2013. Dan yang terakhir itu ada radiasi. Radiasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada radiasi Pagan atau bisa ditimbulkan dari sinar X serta gamma. Dan ini biasanya ditemukan di fasilitas kesehatan dan industri tertentu. Yang kedua itu ada radiasi non-Pagan yang biasa kita lihat dari UV dan microwave, dan ini kita bisa dapat temukan pada pengelasan dan industri elektronik. Sedangkan paparan yang berlebih yang diakibatkan dari radiasi ini akan menimbulkan kerusakan jaringan pada tubuh kita dan mutasi genetik, serta akan menimbulkan kanker pada tubuh kita menurut Nugraheni et al. Tahun 2022. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Christensen dengan NIM 230306057. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode dan instrumen pengukuran pada faktor fisika. Yang pertama, faktor fisika yang pertama itu kebisingan. Dengan alat ukurnya sound level meter atau SLM plus noise dosimeter dengan satuan desibel. Dengan keterangannya diukur di area produksi dengan sumber suara intensitas tinggi. Yang kedua ada pencahayaan atau lightning. Alat ukurnya itu luxmeter, satuannya lux. Diukur dari titik kerja atau meja kerja pekerja. Yang ketiga ada getaran dengan alat ukur vibration meter dengan satuan M meter per second pangkat 2. Dengan keterangannya HAV adalah alat ukur yang dapat dipegang, dengan WBV itu alatnya pada lantai atau tempat duduk. Yang keempat ada iklim kerja dengan alat ukur wet bulb globe temperature atau WBGT atau ESBB dengan satuan derajat Celcius untuk mengukur tekanan panas kombinasi suhu, kelembapan, dan radiasi panas. Dan yang terakhir itu radiasi dengan alat ukurnya dosimeter dan surveimeter dengan satuannya meter SV per mgy. Keterangannya, metode berbeda untuk radiasi pegion dan non-pegion. Selanjutnya adalah batas ambang atau nilai ambang faktor fisika. Yang pertama itu kebisingan. Batas ambang yang pertama itu kebisingan 85 desibel. Jika melebihi 85 desibel akan dapat merusak gangguan pendengaran dan tidak konsentrasi untuk para pekerja. Yang kedua itu pencahayaan. Batas pencahayaan itu 500 lux. Jika melewati 500 lux
produksi atau produktivitas pekerja itu berkurang karena terganggu akan kelemahan mata dan mata mudah lelah. Yang ketiga ada getaran. Getaran tidak boleh lebih dari 4 meter per second pangkat 2. Dan waktunya itu maksimal 8 jam per hari. Risikonya jika melebihi 8 jam atau penggunaan dengan jangka panjang dapat mengakibatkan gangguan saraf pada pekerja. Yang keempat, iklim kerja berbasis ISBB. Waktu tergantung beban kerja. Risikonya dapat berupa heat stress, dehidrasi, dan stroke. Yang terakhir adalah radiasi. Itu tergantung jenis radiasinya. Dan waktunya itu harus dilakukan pemantauan yang berkala. Risikonya dapat berupa kerusakan sel dan mutasi genetik. Atau bahkan lebih parahnya kanker dan kematian. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Monika Salsianturi, NIM 230306053. Di sini saya akan menjelaskan tentang hierarki pengendalian bahaya. Pada slide ini ditunjukkan bahwa mengenai hierarki pengendalian bahaya, yaitu urutan strategi pengendalian risiko di tempat kerja yang disusun berdasarkan tingkat efektivitasnya. Prinsip dasarnya adalah semakin ke atas posisinya, maka semakin efektif pengendalian yang dilakukan. Sebaliknya, semakin ke bawah, maka efektivitasnya itu semakin rendah sehingga hanya berfungsi sebagai pengendalian tambahan. Yang pertama itu ada eliminasi, yaitu menghilangkan sumber bahaya secara langsung dari lingkungan kerja. Metode ini merupakan cara yang paling efektif karena bahaya benar-benar dihilangkan sehingga pekerja tidak lagi terpapar risiko tersebut. Contohnya, menghilangkan mesin yang menghasilkan kebisingan tinggi atau menghapus suatu proses kerja yang berpotensi menimbulkan bahaya. Yang kedua itu ada substitusi, yaitu mengganti alat bahan atau proses kerja yang berbahaya dengan alternatif yang lebih aman dan memiliki resiko yang lebih rendah. Sebagai contoh, mengganti mesin lama yang bising dengan mesin yang lebih modern dan menghasilkan tingkat kebisingan yang lebih rendah. Yang ketiga, ada rekayasa genetika, yaitu melakukan modifikasi kepada alat, mesin, atau lingkungan kerja untuk mengurangi paparan bahaya. Contohnya, yaitu pemasangan peredam suara, isolasi mesin, atau penambahan sistem ventilasi yang lebih baik. Yang keempat ada pengendalian administratif, yaitu mengatur cara kerja pekerja agar risiko itu dapat diminimalkan. Contohnya itu bisa berupa pengaturan jam kerja, rotasi pekerja, pelatihan K3, serta penerapan SOP keselamatan kerja. Yang kelima ada APD. Tingkat terakhir itu merupakan penggunaan alat pelindung diri atau APD. Nah, APD ini ketika dalam bahaya belum dapat dihilangkan sepenuhnya melalui metode pengendalian lainnya. Contohnya yaitu air plug, earmuff, sarung tangan anti getaran, dan pakaian pelindung panas. Namun perlu diingat bahwa APD merupakan lapisan perlindungan terakhir karena tidak menghilangkan sumber bahaya, melainkan hanya melindungi pekerja dari dampak bahaya tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengendalian kebisingan di tempat kerja. Nah, yang pertama itu ada eliminasi dan substitusi. Pada tahap eliminasi dan substitusi, upaya yang dilakukan adalah mengurangi atau menghilangkan sumber kebisingan. Contohnya itu mengganti mesin lama menjadi mesin modern yang menghasilkan suara lebih rendah, serta mengubah metode kerja agar tidak menghasilkan suara yang berlebihan. Yang kedua, ada rekayasa teknik, yaitu beberapa tindakan yang dapat dilakukan antara lain memasang peredam suara atau panel akustik pada area produksi, mengisolasi mesin yang bising ke dalam ruang atau enclosure tertutup, serta melakukan perawatan mesin secara rutin dan terjadwal. Yang ketiga ada pengendalian administratif. Pengendalian ini dilakukan dengan membatas waktu paparan pekerja sesuai dengan nilai ambang batas atau NAB yang berlaku, melakukan rotasi pekerja agar tidak terlalu lama berada di area bising, serta memasang rambu-rambu peringatan pada zona dengan tingkat kebisingan tinggi. Tujuannya untuk mengurangi lama paparan kebisingan yang diterima oleh pekerja. Yang terakhir yaitu APD. Ada earplug atau sumbat telinga untuk kebisingan sedang. Yang kedua ada earmuff atau pelindung telinga untuk kebisingan yang lebih dari 95 dBr.
Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Rahman Nur dengan NIM 2303060007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengendalian pencahayaan, pengendalian getaran, pengendalian iklim kerja dan radiasi. Pertama, pengendalian pencahayaan. Pengendalian pencahayaan dapat kita buat dalam 3, yaitu rekayasa teknik, administratif, dan APD. Yang pertama, rekayasa teknik, yaitu pasang lampu dengan intensitas sesuai dengan standar jenis pekerjaan. Yang kedua, gunakan pencahayaan alami secara optimal. Yang ketiga, pasang lampu fitting lampu anti silau di area kerja, sehingga tidak adanya mengganggu pekerjaan ketika adanya silau-silau lampu di suatu area pekerjaan. Yang kedua adalah administratif, yaitu bersihkan lampu dan permukaannya relatif secara berkala. Jadi supaya tidak ada sawang-sawang yang mengganggu pencahayaan yang menjadi pengganggu dalam suatu pekerjaan. Yang kedua, lakukan pengukuran laksmeter secara rutin, minimal 1 kali per tahun, 1 kali setahun. Itu minimal sekali. Yang kedua, APD, yaitu kacamata pelindung anti silau bagi pekerja yang terpapar cahaya intens. Jadi bagi pekerja yang selalu terkena cahaya, lebih baik dia menggunakan APD, alat pelindung diri, yaitu kacamata anti silau. Yang kedua yaitu pengendalian getaran. Yang pertama ada rekayasa tekniknya, yaitu pasang peredam getaran atau vibrato damper pada mesin. Jadi sehingga getaran pada mesin itu tidak terlalu bergema atau tidak terlalu kuat, sehingga tidak membuat getaran yang terlalu tinggi. Yang kedua, gunakan pegangan berinsulasi pada alat kerja genggam. Yang ketiga, pemeliharaan mesin untuk mengurangi getaran berlebih. Nah, jadi mesin itu juga harus perlu diservis atau juga dipelihara, supaya dengan caranya sering diservis, supaya getaran itu ketika mesin sudah lama itu pasti getaran lebih tinggi. Jadi lebih baik sering dilakukan servis secara berkala begitu. Yang kedua, administratif. Batasi durasi penggunaan alat bergetar sesuai NAB 4M/S². Yang kedua, rotasi pekerja agar tidak terpapar getaran terus-menerus. APD-nya, pakai sarung tangan anti getaran dan alas kaki penyerap getaran, yaitu supaya getaran tidak terlalu beresiko pada diri kita. Yang kedua, yang ketiga, pengendalian iklim kerja dan radiasi. Nah, pengendalian iklim kerja, yaitu rekayasa tekniknya, pasang sistem ventilasi dan sirkulasi udara memadai. Yang kedua, gunakan pendingin ruangan, mau AC ataupun kipas industri di area kerja, supaya ketika kita panas itu bisa mengganggu pekerjaan kita. Nah, jadi ketika kita tidak merasa kepanasan, ketika kita juga tidak kedinginan dan standar, itu berarti kita lebih semangat bekerja, kita tidak terganggu dengan keringat-keringat begitu. Yang ketiga yaitu isolasi sumber panas secara parsial thermal. Yang kedua, administratif, yaitu atur jadwal kerja, hindari bekerja di jam-jam terpanas, yaitu dari jam 10 sampai jam 2 gitu. Yang kedua, berikan waktu istirahat yang cukup di tempat teduh atau sejuk. Nah, jadi ketika kita sudah terlalu panas kita bisa beristirahat di tempat yang teduh atau sejuk supaya bisa mendinginkan diri kita. APD yang digunakan, pakai pelindung panas dan penutup kepala sehingga tidak terpapar panasnya yang langsung diserap oleh tubuh begitu. Yang selanjutnya yaitu pengendalian radiasi. Rekayasa tekniknya, pasang shielding atau pelindung timbal untuk radiasi pengion.
Yang kedua, pastikan peralatan sumber radiasi selalu dalam kondisi baik. Nah, supaya kita tidak adanya radiasi yang bocor. Yang ketiga, tempatkan sumber radiasi di area terisolasi dengan akses terbatas. Administratif, batasi waktu paparan sesuai dosis maksimum yang diterapkan supaya tidak berbahaya. Yang kedua, wajibkan pemantauan dosis radiasi dengan dosimeter profesional. Nah, jadi ada alatnya untuk mengetahui seberapa kita terpapar radiasi pada diri kita gitu. Yang terakhir adalah APD-nya yang digunakan apron timbal, sarung tangan timbal, dan juga kacamata pelindung UV. Baik, itu saja dari saya. Halo, nama saya Retsana Mirakim dengan NIM 230306051. Di sini saya akan menjelaskan regulasi dan dasar hukum K3 faktor fisika. Regulasi utama yang digunakan adalah Permenaker RI nomor 5 tahun 2018 yang mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja, termasuk menetapkan nilai ambang batas atau NAB untuk kebisingan, getaran, iklim kerja, dan radiasi. Selain itu, terdapat Kemenkes RI nomor 1405 tahun 2002 yang mengatur persyaratan kesehatan lingkungan kerja serta menetapkan standar pencahayaan minimal khususnya untuk pekerjaan yang membutuhkan ketelitian tinggi. Pelaksanaan K3 juga didukung oleh Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang mewajibkan perusahaan menyediakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, sehat. Selanjutnya, PP nomor 50 tahun 2012 mengatur sistem manajemen K3 atau SMK3 sehingga pengendalian faktor fisika dapat dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Adapun kesimpulan dan saran yang dapat kami berikan untuk presentasi kami hari ini yaitu dari pembahasan yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa faktor fisika seperti kebisingan, pencahayaan, getaran, iklim kerja, dan radiasi merupakan potensi berbahaya yang dapat memengaruhi kesehatan serta keselamatan pekerja. Oleh karena itu, pengukuran menggunakan instrumen yang sesuai perlu dilakukan sebagai langkah awal untuk mengetahui tingkat paparan dan menentukan metode pengendalian yang tepat dalam penerapannya. Pengendalian harus mengikuti hierarki pengendalian, mulai dari eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, pengendalian administratif, hingga penggunaan alat pelindung diri atau yang biasa disebut dengan APD. Sebagai saran, perusahaan perlu melakukan pengukuran lingkungan kerja secara berkala, memberikan pelatihan K3 kepada pekerja, memprioritaskan pengendalian teknis dibanding hanya mengandalkan APD, serta melaksanakan pemeriksaan kesehatan rutin bagi pekerja yang berisiko terpapar faktor fisika. Oke, sekian presentasi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.